Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an karena sesungguhnya Al-Qur'an itu akan datang di hari kiamat untuk memberi pertolongan terhadap pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Alhamdulillahi bi ni'matil iman wal islam, nusalli wa nusallimu ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi ahlil kamal wal irfan, amma ba'd. Alhamdulillah, di kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, masih diberikan semangat untuk menggali lebih dalam lagi tentang Al-Quran dan ilmu-ilmu yang berpautan dengan Al-Quran, ilmu-ilmu tentang agama dan ilmu-ilmu yang membahas tentang Al-Quran. Alhamdulillah teman-teman, di sini kita akan belajar bareng lagi untuk belajar tentang ilmu qiraah sab'ah. Nah, sebelumnya pasti teman-teman sudah pernah belajar tentang ilmu qiraah sab'ah, atau ya minimal lah pernah dengar tentang apa itu qiraah sab'ah, ilmu qiraat itu apa. Nah, pasti juga sudah dengar. Tapi tentang masalah pengertian itu, ilmu qiraah itu ilmu apa sih? Qiraah sab'ah itu apa sih? Nah, kadang itu masih banyak pertanyaan tentang itu. Kadang itu juga ada yang mempunyai pikiran bahwa ilmu qiraah itu mungkin ilmu yang itu loh yang biasanya dibuat yang Al-Qur'an dilagukan. Nah, qiraah itu kan qiraah atau tilawah. Nah, sedangkan ilmu qiraat ini berbeda dengan tilawah, tapi pasti juga ada hubungannya. Nah, teman-teman, sebelum kita memulai, mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu tentang ilmu qiraah, tentang qiraah sab'ah, atau itu tentang ilmu-ilmu Al-Qur'an lah, pasti sudah ada yang tahu. Jadi kalau nanti seumpama kita belajar bareng, sedangkan di sini saya posisinya sendiri dan nggak bisa berdiskusi secara langsung dengan teman-teman, jadi nanti kalau seumpama penjelasan yang saya sampaikan itu kurang lengkap atau ada yang salah atau mungkin ada yang perlu diluruskan, nanti bisa langsung komen di bawah, kemudian kita bisa diskusi di kolom komentar. Nah, bismillahirrahmanirrahim, kita akan belajar tentang ilmu qiraah, dimana pengertian dari ilmu qiraah sendiri itu pasti ada. Jadi segala sesuatu itu pasti ada definisinya. Nah, di sini kita akan bahas pertama tentang ilmu qiraah. Apa itu ilmu qiraah? Pasti ada yang bertanya-tanya seperti itu. Mungkin ada di pikiran sebagian teman-teman, ada yang berpikiran bahwa mungkin ilmu qiraah itu merupakan ilmu itu loh yang biasanya buat ayat-ayat Al-Qur'an yang dilakukan, itu kan qiraah. Mungkin belajar tentang lagu-lagu, nagom-nagom gitu. Nah, ya pasti nanti juga akan tahu kan. Nah, nanti dilihat sendiri apakah itu ilmu qiraah yang sama dengan ilmu yang belajar tentang lagu-lagu atau enggak, itu nanti kita akan tahu. Jadi sebelum itu, ilmu qiraat itu merupakan ilmun yu'rafu bihi kaifiyatun nutqi bil kalimatil qur'aniyati wa tariqu adaiha ittifaqan wa ikhtilafan ma'a adwi kulli wajhin linaqilihi. Jadi ilmu qiraah itu merupakan ilmu di mana di dalamnya itu akan dibahas tentang bagaimana cara kita mengucapkan kalimat-kalimat Al-Qur'an dan cara mempraktekannya, baik itu sudah disepakati oleh ulama atau masih dalam perselisihan ulama. Dan di mana setiap pengucapan atau prakteknya atau pelafalan kalimat-kalimat Quran tersebut itu harus dinisbatkan atau disandarkan kepada orang yang meriwayatkan. Nah, kemudian masuk ke dalam qiraah sab'ah. Apa sih qiraah sab'ah? Nah, qiraah sab'ah. Jadi dalam ilmu qiraah itu nanti ada beberapa qiraah. Salah satunya qiraah masyhur. Nah, qiraah yang masyhur itu yaitu biasa dinamakan dengan qiraah sab'ah. Nah, qiraah sab'ah sendiri itu mempunyai 7 imam qiraah, yaitu Imam Nafi'. Masuk ke dalam pembahasan tentang qiraah sab'ah. Nah, qiraah sab'ah itu merupakan salah satunya qiraah yang masyhur dalam ilmu qiraah. Jadi qiraah sab'ah ini merupakan qiraah yang
kebanyakan sudah disetujui oleh para ulama atau oleh para imam-imam qiraah pastinya. Nah, dari 7 qiraah sab'ah itu pasti ada perawinya atau periwayatnya, yaitu yang salah satunya yaitu Imam Nafi', Imam Ibnu Katsir, kemudian Imam Abu Amr, Imam Ibnu Amir, Imam Asim, Imam Ali Al-Kisai, dan Hamzah. Sudah 7 ya. Nah, 7 imam tersebut itu cara meriwayatkan Al-Quran atau melafalkan Al-Quran itu berbeda-beda. Ada yang sebagian yang sama dan ada yang berbeda. Nah, ilmu qiraah sab'ah ini itu dapat kita pelajari dengan menggunakan kitab Faidul Barokat. Nah, jadi teman-teman yang ingin belajar lebih dalam tentang ilmu qiraat itu bisa menggunakan kitab Faidul Barokat, di mana kitab tersebut itu merupakan ditulis dan dikarang oleh Kiai Muhammad Arwani Kudus. Nah, beliau ini merupakan pendiri Pondok Jambu'ul Quran Kudus, dan juga beliau ini merupakan santri dari dari Kiai Munawir Krapya. Jadi beliau ini dalam menulis kitab Faidul Barokat itu posisinya juga dalam keadaan menjadi santrinya Mbah Kiai Munawir Krapya. Jadi beliau ini menulis kitab Faidul Barokat itu selama 11 tahun. Kenapa kok sangat lama? Karena beliau ini menulisnya itu dengan cara sorogan atau juga sorogan langsung ke Kiai Munawir. Nah, beliau ini merupakan salah satu santri yang diberikan sanad ilmu qiraah sab'ah oleh Kiai Munawir Krapya. Nah, itu sekilas tentang kitab Faidul Barokat. Jadi, kitab Faidul Barokat ini merupakan salah satu kitab yang sangat mudah, atau metode untuk belajar tentang ilmu qiraah itu lebih mudah dipahami. Jadi, ya disarankan kalau mau belajar mendalam tentang ilmu qiraah sab'ah atau ilmu qiraah apapun itu, ilmu qiraah sab'ah itu menggunakan kitab Faidul Barokat. Ingat, kitab Faidul Barokat ini hanya untuk qiraah sab'ah, bukan qiraah yang lain. Jadi, tapi kalau mau belajar ilmu qiraah atau qiraah sab'ah itu diusahakan tetap ada guru, dan diusahakan juga gurunya itu mempunyai sanad yang sampai pada Kiai Arwani Kudus, Kiai Munawir Krapya itu. Jadi ya kalau bisa itu jangan belajar sendiri, karena kadang itu kita kalau belajar sendiri itu lebih banyak salahnya dan salah paham, kayak bisa tapi ternyata ngawur. Nah, itu untuk yang selanjutnya. Nah, kita masuk ke prakteknya. Jadi kita lebih ke praktek bagaimana cara membaca iftitah dengan cara jam'ul qiraah dan surat Al-Fatihah dengan menggunakan jam'ul qiraah. Nah, kita di sini akan mempraktekkan secara bersama-sama tapi di rumah masing-masing. Nah, untuk yang pertama, semua imam itu mempunyai 4 cara iftitah, yaitu yang ta'awud dan basmalah itu. Nah, untuk yang pertama itu cara melafadzkan iftitah itu yaitu dengan cara qat'ul jami', yaitu diputus semuanya. Bagaimana caranya? Nanti selanjutnya. Nah, yang kedua yaitu qat'ul awal wa waslul tsani, yaitu memutus yang pertama dan membaca wasol yang kedua. Artinya membaca setelah ta'awud, kemudian waqaf, kemudian basmalah, wasol sampai awal Al-Fatihah. Nah, kemudian yang ketiga yaitu waslul awal wa waqfut tsani, yaitu dibaca wasol yang pertama, yaitu ta'awud dan basmalah dibaca wasol, kemudian wa waqfut tsani, antara basmalah dan awal Al-Fatihah itu dibaca waqaf, berhenti. Kemudian yang keempat yaitu waslul jami', artinya dibaca wasol semuanya. Nah, bagaimana prakteknya? Nah, di sini mari kita belajar bersama-sama tentang bagaimana cara membaca ta'awud dan basmalah dan awal surat. Gitu. Yang pertama, kita masuk yang pertama yaitu qat'ul jami', yaitu diputus diwaqaf semuanya. Berarti ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, sekarang kita masuk ke cara membaca iftitah. Cara yang pertama yaitu qat'ul jami'. Qat'ul jami' artinya dibaca waqaf semuanya. Bagaimana caranya? Mari kita praktekkan bersama-sama dengan diikuti sendiri-sendiri ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, dibaca waqaf semuanya. Kemudian cara yang kedua yaitu qat'ul awal wa wasl tsani. Bagaimana? Nah, qat'ul awal berarti yang pertama di waqaf, yang kedua di wasol. Kita praktekkan bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, perlu diingat ketika kita mewasolkan basmalah dengan awal surat Al-Fatihah, itu di awal ayat 1 surat Al-Fatihah itu ada hamzah wasol. Jadi hamzah wasol itu ketika kita mewasolkan berarti hamzah tersebut tidak terbaca. Nah, beda dengan hamzah kotok. Kalau hamzah kotok, walaupun kita bacanya waqaf ataupun wasol atau ibtida di hamzah tersebut atau dibaca wasol, itu kalau hamzah kotok tetap dibaca. Nah, sedangkan pada ayat pertama surat Al-Fatihah tersebut itu merupakan hamzah wasol. Jadi ketika kita mewasolkan antara basmalah dengan ayat pertama tersebut berarti harus hamzahnya tidak usah dibaca. Kemudian cara yang ketiga yaitu waslul awal wa waqfut tsani, yaitu artinya yang pertama dibaca wasol dan yang kedua diwakafkan. Bagaimana prakteknya? Nah, kita praktekkan bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sudah ya, paham? Nah, jadi yang diwakafkan itu antara basmalah dengan basmalah, waqaf, kemudian alhamdulillah. Gitu. Kemudian yang cara keempat yaitu waslul jami', artinya dibaca wasol semuanya. Jadi dari ta'awud, basmalah, dan alhamdulillah itu dibaca sambung semuanya. Bagaimana prakteknya? Nah, kita praktekkan bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf, tidak kuat. Jadi, sebelum kita memulai melafadzkan ayat Al-Qur'an, kita seharusnya mengambil nafas terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itulah 4 cara kita memulai membaca iftitah dengan menggabungkan dengan awal surat. Ada 4 cara tersebut, diingat-ingat dan juga dipraktekkan. Jadi kalau kita sudah mengetahui 4 cara tersebut, kita boleh memilih salah satu di antara keempat cara tersebut. Nah, jadi boleh memilih yang qat'ul jami' boleh, ataupun yang qat'ul awal wa wasl tsani, atau cara ketiga atau cara keempat, itu sudah senyamannya teman-teman. Nah, kemudian kita lanjutkan ke Quran surat Al-Fatihah dengan menggunakan jam'ul qiraah. Nah, kita mulai dari ta'awud sampai akhir surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. 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 Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Riwayat Qalun dengan membaca pendek mimnya, yaitu Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin.
Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 'Alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 'Alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita sudah belajar tentang bagaimana cara iftitah dengan qiraah sab'ah, dengan jam'ul qiraah, dan juga mempraktekkan Quran surat Al-Fatihah dengan jam'ul qiraah. Mungkin cukup sampai sini dulu belajar bareng kita. Insya Allah ketika ada kesempatan untuk belajar lagi, kita akan belajar lebih dalam lagi tentang ilmu qiraah dan qiraah sab'ah. Nah, di sini dari awal sampai akhir, kalaupun saya ada penjelasan atau praktek yang masih perlu untuk diluruskan, maka koreksi dari teman-teman itu sangat berarti bagi saya dan juga baik untuk teman-teman agar bisa belajar ilmu qiraah dengan lebih baik lagi dan bisa mempraktekkannya, walaupun itu prakteknya ya buat murojaah. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.